Halo semuanya, kembali lagi di channel Anu Film. Kali ini kita akan mengulas film yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jika kalian mendengar kata-kata yang aku akan sebutkan ini, pasti kalian akan bernostalgia karena seringkali disebutkan di dalam filmnya oleh karakter utamanya. Aku Popeye si pelaut, aku kuat karena makan bayam. Oh Olivia ku sayang, Bluto dasar pengganggu, tolong aku Popeye. Ya, kita akan membahas film fiksi yang sangat populer di kalangan anak 90-an. Karakter kartun animasi ikonik yang memiliki kekuatan super setelah makan bayam. Popeye sosok orang baik hati, selalu membela yang lemah dan menjunjung tinggi kebenaran. Sering terlibat perkelahian dengan Brutus, namun kali ini kita akan membahas film Popeye the Slayer Man 2025 yang berbeda dari biasanya. Film ini bergenre gelap, brutal, dan menegangkan, menampilkan Popeye yang penuh dendam dan kekerasan dengan adegan pembunuhan, konspirasi, dan teror. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita mulai alur cerita Popeye the Slayer Man 2025. Film dimulai dengan adegan menegangkan. Dua pria bejat mencoba memperkaus seorang wanita di gudang terbengkalai. Namun, aksi mereka terhenti oleh kehadiran sosok mengerikan dari kegelapan. Ternyata, itu adalah Popeye yang jauh berbeda dari yang kita kenal. Dan kedua pria itu pun langsung menemui ajalnya. Kemudian scene berpindah di suatu kampus. Terlihat seorang mahasiswa bernama Dexter sedang kewalahan membawa barang-barangnya yang begitu banyak. Sahabatnya bernama Lisa kemudian menanyakan untuk apa barang sebanyak itu. Dexter menjawab untuk tugas kampus membuat film dokumenter. Seorang wanita cantik bernama Olivia datang menemui mereka. Ternyata Olivia adalah orang yang akan membantu Dexter dalam pembuatan film dokumenternya. Olivia kemudian menjelaskan rencananya kepada Lisa bahwa Olivia dan Dexter akan membuat film dokumenter tentang urban legend sang pelaut. Menurut Dexter, sang pelaut itu masih berkeliaran dan saat ini sedang berada di dermaga yang terbengkalai. Dexter mengajak Lisa untuk ikut bersamanya karena teman-temannya Katie dan Seth juga akan bergabung. Awalnya Lisa menolak, tetapi ketika mendengar Seth akan ikut pria yang ia sukai, ia akhirnya setuju. Dexter kemudian memberitahu Lisa bahwa mereka harus berkumpul pada pukul 17.00. Olivia yang penasaran bertanya bagaimana Dexter berhasil membujuk Seth untuk bergabung. Dexter menjelaskan bahwa ia mengatakan kepada Seth bahwa Lisa akan ikut. I told him Lisa was coming. Lisa dan Seth akhirnya ngobrol soal film Dexter. Seth tiba-tiba nyeletuk, gimana kalau kita bikin film sendiri? Bayangin, adegan gelap, dramatis, dan aku di atas. Lisa dengan alis terangkat menjawab, oh ya? Mungkin aku yang bakal di atasmu. Kira-kira film mereka bakal jadi genre apa ya? Harrigan, seorang wanita, mendatangi gudang terbengkalai itu. Ternyata gudang itu milik seorang pria yang bernama Alistair. Harrigan memberitahu Alistair bahwa kliennya akan merobohkan gudang tersebut. Alistair menyambut baik kabar itu karena gudang itu sudah 20 tahun terbengkalai dan tidak berguna. Alistair merasa sangat lega. Harrigan kemudian menjelaskan bahwa kliennya sedikit ragu untuk membeli gudang itu karena adanya cerita horor yang beredar. Konon gudang itu dihuni oleh urban legend menakutkan yang disebut pelaut. Alistair kemudian menjawab bahwa itu hanya omong kosong dan tidak ada sesuatu yang menakutkan di gudang itu. Tiba-tiba mereka mencium bau aneh seperti asap pipa. Alistair segera pergi untuk mencari sumber bau itu, meninggalkan Harrigan sendirian. Saat Harrigan menjelajahi gudang tanpa disadari, urban legend pelaut mengawasinya dari belakang. Harrigan kemudian mendengar sesuatu yang aneh. Ia kemudian ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba, Mr. Alistair?
Rupanya, sosok yang membuat Harrigan ketakutan adalah penjaga gudang, seorang pria berbadan besar yang dipekerjakan Alistair untuk mengawasi tempat itu. Alistair kemudian menyuruh penjaga itu untuk memeriksa setiap sudut gudang, mencari kemungkinan adanya gelandangan yang bersembunyi. Penjaga itu berjalan mengelilingi gudang dengan suara lantang menantang siapapun yang ada di dalam sana untuk keluar dan menerima bogem mentahannya sebagai hadiah. Penjaga itu kemudian mendengar sesuatu yang aneh di balik kamar mandi. Ketika ia membuka kamar mandi itu, penjaga menemukan 2 mayat pria yang ternyata adalah korban yang telah diceritakan di awal film. Ia pun pergi dari sana bukan karena takut, melainkan karena bau yang menyengat. Di ruang gudang yang lain, ia melihat sosok Popeye sang urban legend, dan terjadilah pertarungan antara penjaga dan Popeye sang pelaut. Kemudian Olivia dan Dexter mendatangi Katie yang sedang bekerja di sebuah bar. Olivia kemudian melihat luka di tangan Katie. Olivia kemudian pura-pura tidak tahu dan berfokus terhadap gelang yang dipakai. Katie lalu bertanya, apakah kalian berharap akan menemukan hantu pelaut di gudang itu? Tiba-tiba seorang kakek yang berada di dalam bar itu mengatakan bahwa itu bukan sekedar cerita belaka, melainkan fakta. Kakek itu meminta mereka untuk menjauhi tempat itu. Namun Katie meminta teman-temannya untuk mengabaikan perkataan kakek itu. Kemudian Joy, pacar dari Katie, datang. Ternyata pacar Katie ini sangat posesif dan sering melakukan kekerasan kepada Katie. Katie kemudian mengajak teman-temannya untuk segera pergi meninggalkan bar itu untuk menemui temannya yang lain. Mereka berlima pun tiba di depan gudang itu, dan tiba-tiba Olivia melihat sesuatu di dalam jendela. Karena gudang itu terkunci, Olivia kemudian membuka gembok gudang itu dengan menggunakan pemotong kuku. Joy terus-menerus menghubungi Katie, tetapi panggilannya tidak dijawab. Hal ini membuatnya sangat marah dan memutuskan untuk menyusul mereka ke gudang tersebut. Di dalam gudang mereka berpencar. Lisa bersama Seth, Dexter bersama Olivia, dan Katie bertugas mengawasi CCTV. Saat Lisa dan Seth menjelajahi gudang, mereka menemukan kaleng bayam. Seth dengan iseng melempar kaleng itu ke belakang. Tapi anehnya kaleng itu kembali padanya. Kejadian itu membuat mereka berdua ketakutan. Seth mencoba menenangkan Lisa, bertanya apakah ia mengira itu ulah pelaut. Dengan percaya diri, Seth berkata akan mengalahkan pelaut jika itu benar. Tetapi tiba-tiba rudal Seth berdiri. Kemudian Lisa mengatakan bahwa hari ini ia sedang diet untuk mencicipi daging. Dari kegelapan, ternyata sang urban legend Popeye mendengarkan kalimat yang dikatakan oleh Seth. Sementara itu, Olivia dan Dexter sibuk merekam penjelajahan mereka di gudang. Dexter memasang beberapa kamera tersembunyi untuk mengawasi setiap sudut. Di ruang CCTV, Katie asyik bermain Instagram, mengabaikan layar yang menampilkan sosok Popeye. Tiba-tiba, Harrigan kembali ke gudang untuk mengambil dokumennya yang tertinggal. Ia menemukan mayat penjaga dan berteriak histeris. Saat ia menoleh, Popeye sang urban legend muncul. Harrigan lari ketakutan berusaha bersembunyi dari kejaran Popeye. Dalam kepanikan, ia kesulitan membuka pintu gudang. Akhirnya pintu itu terbuka, tapi rambutnya tersangkut dan Popeye pun menarik rambutnya dengan brutal. Tanpa
Tanpa ampun, Popeye memasukkan Harrigan ke dalam mesin penghancur. Kejadian mengerikan ini merenggut nyawa Nona Harrigan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Scene kemudian berpindah di suatu gudang tempat penyimpanan dokumen. Olivia kemudian bercerita bahwa ia tidak menyelesaikan sekolah SMA-nya. Kemudian Dexter bertanya, "Kenapa kamu tidak menyelesaikan sekolahmu?" Olivia kemudian menjawab bahwa ada masalah keluarganya yang terungkap. Dexter kemudian mencoba mengajak Olivia untuk makan malam setelah ia menyelesaikan film dokumenternya. Celebratory dinner. Yeah, of course. I'd love to hang out with Di luar gudang, Joy dan teman-temannya bernama Jesse dan Terry sudah sampai di depan gudang. Beralih ke Olivia dan Dexter, saat membaca beberapa dokumen, ia menemukan fakta penting. Ternyata gudang ini ditutup dikarenakan terjadi kontaminasi bayam. Hal itu kemudian membuat Dexter sangat semangat dan sangat senang karena telah menemukan sesuatu yang akan menjadi viral yang tidak pernah diinformasikan di berita atau koran-koran. Dan alangkah terkejutnya, ternyata pemilik gedung tersebut merupakan pengusaha kaya yang bernama Alexter yang mempunyai stasiun berita yang tidak mungkin untuk menayangkan atau menginformasikan kebusukannya. Olivia kemudian mengatakan kepada Dexter bahwa Dexter terlihat imut ketika sedang bersemangat. Kemudian tiba-tiba mereka ingin melakukan sesuatu. get a room. Mereka berempat kemudian sampai ke salah satu ruangan yang banyak sekali coretan di dinding yang bertuliskan, "Jika kamu mencium bau asap dari pipanya, berarti dia sudah dekat. Dia akan membunuhmu jika kamu takut. Dia dapat kekuatannya dari kaleng bayam, dan dia adalah Popeye, sang pelaut puput." Tanpa diketahui Katie, Popeye masuk ke ruang CCTV. Katie yang sedang mengambil minuman tidak sadar akan kehadiran Popeye di belakangnya. Popeye melihat Olivia di layar monitor, dan saat Katie berbalik, ia sangat terkejut. Katie yang panik mencoba menghubungi seseorang dengan ponselnya, tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Joy, pacarnya yang posesif. Dalam keadaan ketakutan, Katie menceritakan tentang Popeye sang pelaut. Joy tentu saja tidak percaya. Tiba-tiba Popeye muncul, membuktikan keberadaannya. Jesse yang ikut bersama Joy menantang Popeye dan langsung merasakan kengerian dari sang urban legend. Terry berusaha melawan Popeye, tetapi Popeye dengan brutal menyerangnya. Terry dan Joy kemudian melarikan diri meninggalkan Katie sendirian. Anehnya, Popeye tidak menyakiti Katie. Terry yang ketakutan mencoba melarikan diri dengan mobil, tetapi Popeye sudah berada di belakang mobil itu dan mengangkatnya hingga Terry tidak bisa kabur. Terry kemudian keluar dari mobil dan berlari ke dermaga, di mana ia akan menemui ajalnya. Lisa dan Seth menemukan mayat si Jesse dan mereka pun segera kabur dari tempat itu. Joy kembali ke tempat kejadian mengambil senjatanya. Mendengar langkah kaki di tangga, Joy yang panik langsung menembak, mengira itu adalah Popeye, tetapi ternyata itu adalah Katie. Popeye kemudian muncul. Joy yang terlalu takut tidak bisa berbuat apa-apa dan melarikan diri meninggalkan Katie. Lisa dan Seth berusaha keluar dari gedung, tetapi mereka melihat Popeye muncul dari kegelapan. Popeye maju perlahan membuat mereka lari ketakutan. Okay, let's go. Olivia dan Dexter menemukan gelang Katie. Saat itulah Olivia melihat Popeye. Sementara itu, Seth mencoba melompat ke tangga darurat, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, ia pun terjatuh. Untungnya, Seth masih bisa selamat, tetapi kaki kanannya terjebak di jaring yang ternyata terpasang besi-besi tajam. Jika jaring itu ditarik, besi-besi itu akan jatuh ke arah Seth. Lisa dengan cemas menghampiri Seth dan momen romantis pun terjadi. Saat itu pula,
Lisa dalam keadaan panik bertemu Joy dan memberitahu bahwa Seth telah dibunuh oleh pelaut. Joy dengan raut wajah berduka memberitahu Lisa bahwa Katie juga telah menjadi korban. Lisa memohon pada Joy untuk membantunya keluar dari tempat itu. Namun Joy menolak. Ia justru berniat mencari Popeye untuk membalas dendam, lalu meninggalkan Lisa sendirian. Dalam kesendiriannya, Lisa diteror oleh Popeye yang tiba-tiba muncul. Merasa sangat ketakutan, ia berusaha kabur melalui tangga darurat. Namun naas, ia terjatuh dan mendarat tepat di atas mayat Seth. Sementara itu, Olivia dan Dexter secara tak sengaja menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang ternyata adalah markas Popeye sang legend urban. Mereka memutuskan untuk masuk dan menyelidiki. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan foto-foto Popeye. Selain itu, mereka juga menemukan foto seorang wanita yang sedang menggendong anak. Ternyata wanita itu bernama Olivia Oyi yang pernah bekerja di gudang itu dan menghilang secara misterius setelah mengungkapkan rahasia gudang di media koran. Asap pipa yang menyengat tercium oleh Dexter dan Olivia menandakan kehadiran Popeye yang mengintai di sekitar mereka. Mereka segera mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian Popeye pun muncul. Saat bersembunyi, Dexter tak sengaja bersin, menciptakan ketegangan yang mencengkam. Olivia dan Dexter kemudian mencari Lisa dan Seth, tetapi alangkah terkejutnya mereka menemukan kedua pasangan sudah tidak bernyawa. Olivia dan Dexter mati-matian mencari jalan keluar dari gedung itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang sepertinya menjadi jalan keluar mereka. Namun saat Dexter membuka pintu tersebut, kengerian kembali. Popeye sudah menunggu mereka di sana. Olivia kemudian mengatakan kepada Popeye untuk melepaskan Dexter. Anehnya, Popeye mau menuruti perintahnya. Olivia berusaha meluruskan tangan Dexter yang patah akibat serangan Popeye. Awalnya Dexter menolak, tak percaya bahwa hal itu mungkin. Namun Olivia menenangkan Dexter dengan kata-kata yang mampu mengalihkan rasa sakitnya. "Pernahkah aku katakan bahwa menurutku kau imut?" ucap Olivia lembut. Kata-kata itu berhasil memecah fokus Dexter dan secara perlahan tangan Dexter pun kembali lurus. Dexter dengan rasa penasaran kemudian bertanya kepada Olivia, kenapa Popeye mau mendengarkannya. Ia mendesak Olivia untuk menceritakan kebenaran yang sebenarnya. Namun Olivia menolak dan ia lebih fokus pada upaya untuk mengeluarkan Dexter dari gudang yang berbahaya itu. Tell me, please. I'm gonna worry about getting you out of here. Let's go. Tetapi lagi-lagi Popeye sang urban legend menghadang mereka berdua. Olivia kemudian mencoba berbicara dengan Popeye. "Kami di sini tidak ingin menyakitimu," ujar Olivia. Dan Olivia mengatakan, "Apakah kamu tahu aku?" Olivia kemudian tiba-tiba dan secara mengejutkan memanggil urban legend dengan panggilan ayah. Daddy? Popeye kemudian mengatakan, "My sweet," dan tiba-tiba ternyata itu adalah Joy yang ingin menghabisi Popeye. Olivia kemudian memohon agar Joy tidak melakukan hal itu. Tiba-tiba Olivia kemudian berusaha menghentikan Popeye dan mengatakan bahwa akulah yang kamu cari dan aku akan menolongmu dan kita akan mencari ibu bersama-sama. Tetapi Joy kemudian memukul Popeye menggunakan kayu. Hal itu kemudian membuat Popeye sangat marah. Ditambah lagi Joy mengancam ingin membunuh Olivia. Hal itu kemudian membuat Popeye sangat geram dan ingin memakannya seperti bayam. Popeye kemudian meminta Olivia dan Dexter untuk keluar dan Joy kemudian dihabisi secara brutal dan Popeye sang pelaut akhirnya puas memukulnya menggunakan tangannya. Ketika Dexter dan Olivia berhasil keluar dari gedung itu, mereka bertemu dengan Katie yang ternyata Katie tidak dibunuh oleh Popeye melainkan diselamatkan. Dan di ending film, Dexter dan Olivia melihat Popeye di balik jendela. Mereka berjanji akan menjemput dan membawa Popeye kembali pulang. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kekuatan seperti Popeye. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan kepuasan saat kalian menonton. Terima kasih dan bye-bye.